Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Teman-teman pernah dengar ungkapan YOLO? Ada yang tahu artinya nggak? YOLO merupakan singkatan dari You Only Live Once, atau kamu hidup hanya sekali. Ungkapan ini cukup populer di kalangan anak-anak muda. Dan bisa diartikan secara positif, namun bisa juga diartikan secara negatif. Secara negatif, anak-anak muda sering menggunakan YOLO sebagai alasan untuk melakukan hal-hal yang mereka sukai, yang tak jarang justru menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Seperti coba-coba minuman beralkohol, rokok, dugem, narkoba, free sex, dan lain sebagainya. Kalau ditanya, kenapa sih kamu lakukan itu? Dengan gampangnya mereka menjawab, Hidup tuh cuma sekali. Harus dinikmati dong. namun haruskah YOLO diartikan seperti itu? Pengkhotbah 11 ayat ke-9 memberikan nasihat kepada kita anak muda. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Dalam bagian awal ayat ini, pengkhotbah seolah-olah mengatakan, "Hei anak muda, bersenang-senanglah selagi kamu masih muda. Bertindaklah semaumu, lakukan aja apa yang baik menurut pandanganmu sendiri." Tapi, benarkah pengkhotbah bermaksud seperti itu? Tentu tidak. Perkataan ini merupakan sindiran yang mengandung teguran yang keras buat anak-anak muda. Emang kenapa anak muda perlu ditegur? Karena seringkali itulah yang disukai anak muda. Bertindak sesuka hati dengan bebas leluasa. Namun kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi jika anak-anak muda yang belum berpengalaman diberi kebebasan seluas-luasnya bertindak sesuka hatinya, tidak ada yang mengontrol ataupun menegur. Wah, bisa kacau dan rusak kehidupan mereka. Mereka bisa terjerumus dalam berbagai dosa. Karena itu di akhir ayat ini, pengkhotbah memberi peringatan bahwa Allah menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ayat 10 menuliskan dua hal yang perlu kita lakukan. Di dalam New King James Version dituliskan, yang pertama, "Therefore remove sorrow from your heart." Pengkhotbah menasehati kita untuk kita membuang kesedihan dari hati kita. Janganlah kita terjerembab dalam kesedihan yang membuat kita sulit untuk move on dan pada akhirnya waktu terlewat begitu saja. Teman-teman jangan fokus pada kegagalan, kesedihan, ataupun penyesalan. Rise up and move forward. Yang kedua, put away evil from your flesh. Kita perlu menyingkirkan kejahatan dari daging kita. Segala bentuk kedagingan kita, nafsu akan hal-hal yang berdosa, perlu kita singkirkan. Jangan biarkan hal itu menguasai diri kita, sehingga kita tidak lagi hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Sebaliknya, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Kedua hal ini perlu kita lakukan teman-teman. Why? Di akhir ayat ke-10 menyatakan, because childhood and youth are vanity. Masa kanak-kanak dan masa muda adalah kesia-siaan. Mengapa dikatakan sia-sia? Karena waktunya berlalu dengan begitu cepat. Teman-teman, YOLO akan berdampak buruk jika kita menggunakan YOLO sebagai alasan untuk memuaskan keinginan hati dan daging kita. Namun YOLO akan berdampak baik jika kita menerapkannya secara positif, yaitu dengan mengingat bahwa hidup hanya satu kali dan kemudian kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang bermanfaat untuk membangun kerohanian kita, studi kita, pelayanan kita, dan menjadi berkat untuk sesama. Choose wisely. Jangan sia-siakan masa mudamu.